Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu pada pembelajaran matematika kelas 8. Ini sudah pertemuan kedua untuk materi relasi dan fungsi. Semoga Ananda masih tetap semangat dan bisa mengikuti pembelajaran kita dengan baik ya. Baiklah, sebelum memasuki materi pembelajaran, seperti biasa, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Setelah Ananda menyaksikan video ini, Ibu berharap Ananda yang pertama mampu menentukan banyak korespondensi satu-satu dari dua buah himpunan. Kemudian yang selanjutnya, Ananda bisa menentukan nilai dan rumus dari suatu fungsi. Nah, ini merupakan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini ya Ananda. Baiklah, Ibu masuk pada materi yang pertama, yakni tentang korespondensi satu-satu. Apa yang dimaksud dengan korespondensi satu-satu? Koresponden satu-satu dari himpunan A ke himpunan B adalah fungsi yang memetakan setiap anggota pada himpunan A kepada tepat satu anggota pada himpunan B dan juga sebaliknya. Nah, inilah yang membedakan antara fungsi biasa dengan fungsi yang berkorespondensi satu-satu ya Ananda. Kalau Ananda masih ingat, kalau untuk fungsi biasa, syaratnya yang harus kita perhatikan adalah daerah asalnya saja atau domainnya saja. Namun, untuk fungsi yang korespondensi satu-satu, kita juga harus memperhatikan daerah kawannya atau kodomainnya, di mana setiap daerah domain dan daerah kodomain masing-masing memiliki pasangan dan hanya boleh satu saja. Nah, itu dia perbedaannya ya Ananda. Kalau fungsi biasa, kita hanya memperhatikan daerah asalnya yang harus memiliki pasangan dan hanya memiliki satu saja. Kita tidak memperhatikan daerah kawannya. Sementara untuk fungsi yang korespondensi satu-satu, kita harus memperhatikan keduanya, antara domain atau daerah asalnya dan kodomain atau daerah kawannya ya Ananda. Untuk lebih jelas di sini Ibu akan memberikan contoh, yakni terdapat dua diagram panah ya Ananda. Nah, mana merupakan fungsi biasa dan mana yang merupakan fungsi yang korespondensi satu-satu. Kalau Ananda perhatikan, untuk diagram panah yang pertama, apakah ini fungsi? Kita cek dulu apakah dia fungsi. Ingat, syarat fungsi adalah setiap anggota A memiliki pasangan. Syarat yang kedua adalah setiap anggota A hanya boleh memiliki satu pasangan. Nah, ini merupakan syarat fungsi yang biasa. Kira-kira diagram satu ini apakah sudah terpenuhi? Ya, setiap anggota A-nya memiliki pasangan ya, A1 ke B1, A2 ke B1, A3 ke B4, dan A4 ke B2. Berarti setiap anggota A-nya memiliki pasangan dan juga setiap anggota A ini memiliki satu pasangan saja. Berarti ini merupakan fungsi biasa. Tapi apakah dia ini juga fungsi korespondensi? Ingat, kalau fungsi korespondensi kita tidak hanya memperhatikan yang A, kita perhatikan juga yang B. Apakah setiap anggota B ini memiliki pasangan? Nah, kalau Ananda perhatikan, untuk anggota himpunan B ini ada yang tidak memiliki pasangan. Berarti diagram yang pertama ini bukan merupakan fungsi yang korespondensi satu-satu, melainkan hanya fungsi biasa saja. Nah, kita perhatikan lagi diagram panah yang kedua. Ada anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Nah, apakah dia merupakan fungsi yang korespondensi satu-satu? Kita perhatikanlah anggota A-nya, anggota himpunan A dan juga himpunan B. P1 ke Q1, P2 ke Q2, P3 ke Q3, P4 ke Q4. Nah, kalau kita perhatikan masing-masing himpunan A dan himpunan B memiliki pasangan. Tidak ada yang tidak memiliki pasangan yang di sini Ananda, dan juga masing-masing juga memiliki hanya satu pasangan. A ke B hanya memiliki satu pasangan, B ke A juga hanya memiliki satu pasangan. Tidak ada yang tidak memiliki pasangan di sini. Berarti ini merupakan fungsi yang juga korespondensi satu-satu. Bagaimana Ananda? Apakah jelas melihat perbedaannya? Kalau fungsi biasa yang kita perhatikan hanya himpunan
daerah asalnya saja atau kodomainnya saja. Kita tidak memperhatikan daerah kawannya atau kodomainnya. Sementara untuk fungsi korespondensi satu-satu, kita juga harus memperhatikan daerah kawannya. Setiap daerah kawan juga harus memiliki pasangan dan juga hanya boleh memiliki satu saja pasangannya, Ananda. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa untuk fungsi korespondensi satu-satu, syaratnya ialah jumlah anggota himpunan A sama dengan jumlah anggota himpunan B. Kalau anggota himpunan A-nya memiliki 4 anggota, seperti ini, 1, 2, 3, 4, maka anggota himpunan B-nya juga harus 4. Begitu ya, Ananda. Agar Ananda lebih memahami, kita lihat contoh soal yang pertama. Diagram panah yang menunjukkan korespondensi satu-satu antara himpunan A ke B adalah, nah, coba kita perhatikan sama-sama, Ananda. Kita lihat dulu untuk diagram yang pertama. Untuk diagram yang pertama ini, apakah dia menunjukkan korespondensi satu-satu? Kita periksa ya, untuk himpunan A ke himpunan B, P ke 1, kemudian Q ke 3, dan R ke 2. Setiap anggota A-nya memiliki pasangan. Ya kan Anda, P-nya ada pasangan, Q-nya ada, R-nya juga ada. Kemudian kita lihat lagi anggota himpunan B-nya. 1, 2, 3. Nah, 1 punya pasangan, 2 juga punya pasangan, 3 juga punya pasangan. Dan masing-masing ini memiliki satu pasangan saja. Ya kan? P ke 1, itu satu pasangannya. Q ke 3, berarti hanya satu saja juga pasangannya. Dan R ke 2, berarti ini merupakan contoh diagram panah yang berkorespondensi satu. Nah, kemudian kita perhatikan lagi untuk diagram panah yang kedua. Apakah ini juga merupakan fungsi yang berkorespondensi satu-satu? Coba Anda perhatikan untuk himpunan A-nya. Apakah P punya pasangan? Ya, P ke 1. Kemudian Q ke 3 dan R juga ke 3. Berarti setiap anggota himpunan A memiliki pasangan. Tapi kita perhatikan juga anggota himpunan B-nya. Nah, ternyata di anggota himpunan B ada yang tidak memiliki pasangan, yakni 2. 2 ini tidak ada pasangannya. Berarti diagram panah yang kedua ini merupakan fungsi biasa, bukan fungsi yang berkorespondensi satu-satu ya, Ananda. Kenapa? Karena ada anggota himpunan B-nya yang tidak memiliki pasangan. Paham, Ananda? Nah, kita perhatikan lagi untuk diagram panah yang ketiga. Anggota himpunan A-nya apakah masing-masing memiliki pasangan? Ya, Ananda. P ke 3, Q ke 1, dan R ke 2. Kemudian kita perhatikan juga anggota himpunan B-nya. Apakah masing-masing memiliki pasangan? Ya, Anda. 1 ke P, 2 ke R, dan 3 ke P. Berarti masing-masingnya memiliki pasangan. Anggota A memiliki satu pasangan ke anggota himpunan B, begitu juga dengan himpunan B memiliki satu anggota pasangan ke himpunan A. Berarti ini merupakan fungsi yang korespondensi satu-satu. Selanjutnya diagram yang keempat. Nah, kalau Ananda sudah memahaminya, kalau Ananda lihat nih, setelah Ananda lihat, Ibu yakin Ananda sudah tahu jawabannya. Ini bukan merupakan korespondensi satu-satu, tapi fungsi biasa. Kenapa? Karena ada anggota himpunan B-nya yang tidak memiliki pasangan ya, Ananda. Kemudian ada juga anggota himpunan B yang memiliki lebih dari satu pasangan. Sama juga ini tadi, 3 ini dia memiliki lebih dari satu pasangan. Dia memiliki pasangan di R, dia juga memiliki pasangan di Q. Nah, berarti ini tadi, dia bukan merupakan fungsi yang korespondensi satu-satu. Nah, begitu ya Ananda kesimpulannya. Kalau untuk korespondensi satu-satu ini, setiap anggota A dan anggota B memiliki pasangan dan hanya boleh satu saja. Begitu ya Ananda. Kita lanjutkan untuk contoh soal yang kedua. Di antara himpunan pasangan berikut ini, manakah yang merupakan korespondensi satu-satu? Ada A himpunan P, yakni A ke 1, B ke 2, dan C ke 3. Kemudian yang B himpunan Q ada A ke 1, A ke 2, dan C ke 3. Kemudian untuk himpunan R, A ke 1, B ke 2, dan C ke 3. Yang D ada himpunan Q lagi, ada A ke 1, B ke 1, dan C juga ke 1. Nah, manakah di antara himpunan pasangan berikut ini yang merupakan korespondensi satu-satu? Kita lihat yang untuk yang pertama, yang A, himpunan P. Coba Anda perhatikan, ingat syarat yang korespondensi satu-satu.
Setiap anggota A dan anggota B masing-masing memiliki pasangan dan hanya boleh memiliki satu saja. Semuanya harus punya pasangan, tapi hanya boleh satu. Sementara untuk yang di A ini, ada 2 kali pemilihan dari 2. Nah, berarti dia tidak memiliki satu pasangan. Berarti 2 ini memiliki lebih dari satu pasangan. 2 berpasangan dengan B, 2 juga berpasangan dengan C. Berarti yang A ini bukan korespondensi satu. Kemudian kita periksa lagi yang B, himpunan Q. A ke-1, A ke-2, dan C ke-3. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, untuk A, itu dia memiliki lebih dari satu pasangan. A memilih 1, A juga memilih 2. Berarti, ini bukan merupakan fungsi yang korespondensi satu. Kemudian kita perhatikan lagi yang C, ada himpunan R, A ke-1, B ke-2, C ke-3. Nah, masing-masing memiliki pasangan yang berbeda-beda. Berarti ini merupakan korespondensi satu-satu. Karena tidak ada pasangan yang sama di sini kan. A pasangannya 1, B pasangannya 2, dan C juga pasangannya 3. Nah, kemudian yang D ada himpunan Q, A ke-1 pasangannya, B juga ke-1, C juga ke-1. Berarti ini bukan merupakan korespondensi satu-satu. Karena kenapa? Karena 1 ini banyak pasangannya. 1 berpasangan dengan A, 1 juga berpasangan dengan B, 1 juga berpasangan dengan C. Berarti dia hanya fungsi biasa, tapi tidak korespondensi satu-satu. Karena pasangannya lebih dari 1, berarti dia bukan korespondensi satu-satu. Nah, jawabannya berarti C ya Ananda, himpunan R. Ini A ke-1 pasangannya, B ke-2 pasangannya, dan C adalah 3 pasangan. Nah, begitu ya Ananda. Ibu harap Ananda sudah bisa paham. Kalau misalnya belum bisa memahami, nanti silahkan ditanyakan ke Ibu via grup WhatsApp kita ya Ananda. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang notasi dan rumus fungsi. Jadi yang dimaksud dengan notasi itu apa Ananda? Notasi itu maksudnya adalah lambang ya Ananda. Kita lihat yang pertama, notasi fungsi. Notasi untuk fungsi. Misalkan fungsi f dinyatakan dengan f(2) himpunan x memetakan ke ax tambah b, di mana f ini adalah nama fungsinya. Nah, selain f ini untuk nama fungsi itu bisa kita buat dengan huruf kecil ya Ananda. Bisa juga dengan huruf lain, J atau H bisa Ananda ganti dengan huruf lain, tapi dengan syarat dengan menggunakan huruf kecil ya Ananda. Kemudian X ini adalah anggota daerah asal atau domain, dan AX tambah B ini adalah bayangan dari X atau kodomainnya ya Ananda. Nah, ini merupakan notasi untuk suatu fungsi. Kemudian bagaimana rumus fungsi? Nah, kalau Ananda sudah tahu anggota notasi dari fungsi, maka akan mudah Ananda untuk menentukan rumus fungsinya. Jadi, untuk menentukan rumus fungsinya itu caranya adalah, ini dia Ananda, titik 2 dan tanda panah ini kita ganti. Titik 2-nya kita ganti dengan tanda kurung, kemudian masukkan X-nya dalam kurung, dan tanda panah ini kita ganti dengan sama dengan, lalu bayangan dari X ini mengikuti ke belakangnya ya Ananda. Begitu perbedaannya. Jadi cara mengubahnya sangat mudah. Kita ganti saja titik 2 dan panah menjadi tanda kurung dan sama dengan, di mana fx ini adalah bayangan dari x dan ax ini adalah hasil atau nilai fungsi dari x, gitu ya Ananda. Jadi kalau Ananda menemukan suatu rumus, kemudian Ananda melihat kalau dia titik 2 dan panah, ini berarti masih dalam notasi. Tapi kalau dia sudah kurung dan sama dengan, berarti dia dalam bentuk rumus. Jadi kalau Ananda nanti akan kita lihat di contoh soalnya Ananda. Nah, kemudian untuk menghitung nilai fungsi dilakukan dengan cara mensubstitusikan atau mengganti nilai x pada rumus fungsi tersebut. Contoh, misalnya rumus fungsi yang kita pakai adalah fx sama dengan ax tambah b. Kalau misal x-nya sama dengan 1, nah, maka f1-nya adalah kita ganti saja setiap huruf x ini dengan angka 1. F1 jadinya fx menjadi
1 sama dengan A dikali X menjadi A dikali 1. Jadi setiap nilai X kita ganti saja dengan 1. A dikali 1 tambah B. A kali 1 sama dengan A tambah B. Nah, begitu ya Ananda. Jadi hasilnya A tambah B. Apakah sudah paham Ananda? Kita lihat contoh lain. Misalnya X-nya sama dengan 2. Bagaimana kalau X-nya sama dengan 2? Kita ganti. Fx menjadi F2. Jadi A dikali X-nya diganti dengan 2. A dikali 2 ditambah B. A dikali 2 sama dengan 2A ditambah B. Nah, begitu ya Ananda. Tinggal Ananda ganti saja X-nya ini dengan nilai yang diinginkan. Kalau misalnya X-nya sama dengan 3, ya Ananda ganti saja menjadi F3. Jadi A dikali 3 tambah B. Begitu ya Ananda. Kemudian selanjutnya, kalau X-nya adalah K. Kalau X-nya kita ganti dengan K, maka FK jadinya. Bukan Fx lagi, tapi FK sama dengan A dikali K tambah B. Begitu ya Ananda. Untuk lebih memahami, kita masuk ke contoh soal 3. Diketahui Fx memetakan 2x kurang 1. Tentukan. Yang pertama, rumus fungsi. Yang kedua, nilai dari F7. Yang ketiga, nilai dari F negatif 3. Nah, kalau Ananda lihat, diketahui F.2x tanda panah 2x kurang 1. Kira-kira ini notasi atau rumus? Ya, ini masih notasi. Nah, untuk mengubahnya menjadi rumus bagaimana tadi Ananda? Syaratnya tadi dengan cara tanda titik 2 kita ganti dengan kurung dan tanda panah kita ganti dengan sama dengan. Kita jawab, diketahui Fx memetakan 2x kurang 1. Himpunan X memetakan 2x kurang 1. Nah, yang ditanyanya adalah A. Rumus fungsi, B. Nilai dari F7, kemudian C. Nilai dari F negatif 3. Nah, F7 ini merupakan nilai X. Ingat kan? Dia F dalam kurung X. Gitu ya Ananda. Nah, kita jawab yang pertama, rumus fungsi. Rumus fungsinya adalah Fx sama dengan 2x kurang 1. Kenapa ini Bu rumusnya? Ingat tadi syaratnya kita ganti saja tanda titik 2 dengan tanda kurung. Jadi F dalam kurung X. Nah, tanda panah kita ganti sama dengan. Kemudian ininya mengikuti saja Ananda. 2x kurang 1-nya mengikuti saja. Begitu ya Ananda. Apakah bisa paham? Kalau misalnya kurang paham, nanti bisa tanyakan dengan Ibu. Kalau misalkan di sini F.2, X tanda panah 3x kurang 1. Nah, untuk membuatnya menjadi rumus bagaimana? Kita buat saja F dalam kurung X sama dengan 3x kurang 1. Yang perlu Anda perhatikan, tanda titik 2-nya dirubah menjadi kurung. Kemudian tanda panahnya menjadi sama dengan. Nah, ini dia rumusnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, nilai dari F7. Ganti saja X ini dengan 7 Ananda. Nah, bagaimana caranya? Ini dia. Yang pertama, F7 sama dengan, ini kan 2X. X-nya kan kita ganti dengan 7, berarti 2 kali 7 kurang 1. F7 sama dengan 2 kali 7 kurang 1. Kenapa Bu 2 kali 7 ini dapat dari mana? Nah, dari 7 yang ini Anda. X-nya tuh 7. Jadi kita ganti. Jadi F7 Fx menjadi F7, kemudian 2 dikali X menjadi 2 kali 7. Setiap huruf X kita ganti dengan angka 7. Ini kita lakukan hitungan Ananda. Nah, F7 sama dengan 2 kali 7, 14 kurang 1. F7 sama dengan 13. Jadi nilai dari F7 adalah 13. Begitu ya Ananda. Kemudian yang C sama juga langkahnya. Yang ditanyanya adalah nilai dari F negatif 3. Kita ganti saja X ini menjadi negatif 3. Berarti F negatif 3 sama dengan 2 dikali negatif 3. Begitu ya Ananda. X-nya kita ganti dengan negatif 3 pula kali ini. F kali negatif 3 sama dengan 2 dikali X-nya negatif 3. 2 dikali negatif 3 kurang 1. Nah, F negatif 3 sama dengan 2 kali negatif 3 itu negatif 6. Negatif 6 dikurang negatif 1 hasilnya adalah negatif 7. Berarti nilai dari F negatif 3 adalah negatif. Berarti nilai dari F negatif 3 adalah negatif 7. Begitu ya Ananda. Kalau masih belum paham, kita lanjutkan contoh soal yang keempat.
Diketahui fx sama dengan 3x kurang 5. Jika fk sama dengan 7, maka tentukan nilai k. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, f dalam kurung x sama dengan 3x kurang 5. Apakah ini dalam bentuk notasi atau rumus? Ayo Ananda, ada yang bisa menjawab? Apakah dia ingin notasi atau rumus? Ya, jawabannya sudah dalam bentuk rumus. Kenapa? Karena dia sudah diganti dengan tanda kurung dan sama dengan f dalam kurung x sama dengan. Nah, berarti ini dia sudah rumus, bukan notasi lagi. Kalau notasi tadi ada titik 2 dan tanda panah. Di sini dia bilang jika fk-nya sama dengan 7, maka tentukan nilai k. Nah, dia bertanya kira-kira berapa nilai yang di sini. Kalau sudah diketahui hasilnya, sementara k-nya kita tidak tahu. Tapi fk sama dengan 7. Nah, kita jawab, diketahui A-nya adalah fx. Ini rumus ya, rumusnya adalah fx sama dengan 3x kurang 5. Nah, ini dia rumus yang kita ketahui. Dari mana dia? Ini dia dari soal. Kemudian B, fk sama dengan 7. Ini dia yang kita ketahui. Kemudian yang ditanya adalah berapakah nilai k? Yang kita tentukan nilai k. Lalu kita jawab fk sama dengan, lalu kita masukkan rumus 3x kita ganti menjadi k. Karena kenapa? Karena yang kita ketahui adalah k. X-nya kita ubah jadi k. Jadi fk sama dengan 3k kurang 5 sama dengan 7. Nah, kita selesaikan ya Ananda. Maka kita dapatkan fk-nya sama dengan 3k, nilai x tadi kita ganti dengan k, kan menjadi fk. Berarti x-nya kita ganti dengan k. 3k dikurang 5 sama dengan 7. Kemudian untuk mencari nilai k-nya, kita pindah ruaskan 3k menjadi ke sebelah kiri. Nah, jadi dia 3k ini kita pindah ruaskan menjadi sebelah kiri. 3k sama dengan 7, kita pindahkan menjadi sebelah kanan ditambah 5. Ingat kalau pindah ruas, itu tanda kurang menjadi tambah. Jadi 3k sama dengan 7 ditambah 5. Kemudian kita selesaikan yang bisa kita selesaikan terlebih dahulu. 3k ini kan belum bisa kita selesaikan. Tapi 7 tambah 5 bisa kita selesaikan. Nah, 3k sama dengan 7 tambah 5 sama dengan 12. Untuk menghitung nilai k saja, itu 12 kita bagi 3. 12 kita bagi 3. Jadi k sama dengan 12 kali dibagi 3 adalah 4. Kita dapatkan nilai k-nya adalah 4. Begitu caranya ya Ananda. Ibu harap Ananda bisa memahaminya dengan baik. Jika ada yang Ananda ragu, silahkan bertanya di grup WA. Jika Ananda masih ragu, silahkan ditanyakan kepada Ibu di grup WA kita. Semoga bermanfaat untuk pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian kita lanjutkan diskusi ke grup. Baiklah Ananda, terima kasih. Semoga berkah untuk pembelajaran kita pada hari ini. Ibu berharap Ananda masih tetap selalu semangat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.